Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa'afina wa'afu anna wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah dapat berjumpa lagi dalam pertemuan mingguan ya, dalam kelas maghrib di Masjid Kampung Madang, Manggis Madang, di Masjid Manggis Madang. Alhamdulillah. Minggu lepas kita bincang tentang sorotan ringkas kitab yang dipelajari di Kupu SB untuk orang awam, kitab hikam. Kitabnya ada di sini, contohnya ya. Malam ini kita beralih ke kitab satu lagi, juga ada di sini naskahnya, Tajul Arus namanya ya. Tajul Arus ini pengarang yang sama juga, dikarang oleh pengarang kitab hikam, yaitu Ibnu Athaillah Sukandari rahimahullah. Di sini dia membicarakan tentang risiko tinggi dosa yang dihadapi oleh pendosa. Kita buat tajuknya sebelum nasi menjadi bubur. Sebelum menyesal, boleh disemak di sini tentang 27 kesan negatif, risiko bahaya duniawi, bahaya semasa hidup, belum lagi masa nak meninggal, belum lagi dalam kuburan di padang mahsyar. Risiko dihadapi semasa hidup diambil pada halaman 7 dan 8 kitab Tajul Arus yang dibuat kajian di Kupu SB untuk orang awam. Ya, mudah-mudahan nanti ada wakil dari Masjid Manggis Madang ini insyaallah. Kalau dari Masjid Salihin ada wakilnya, dari Masjid Pulai ada, dari Masjid Mata-Mata ada, dari Masjid Sengkurung Bengkurung pun ada. Apa kata pengarang? Di antara risiko dosa itu pendosa mencabuli janji setia dengan Allah. Bila orang itu buat dosa, maka terjejaslah janjinya dengan Allah. Janji dengan Allah boleh kita lihat di belakang ya. Di belakang ini ada dalam doa Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Boleh kita lihat di sana, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, dikaulah Rabbi, tiada ilah selainmu, saya ini makhluk ciptaanmu, saya juga hambamu. Wa ana ala ahdika, saya setia dan iltizam terhadap janji setia terhadapmu. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at. Inilah yang disebut ya. Kalau orang itu membaca Sayyidul Istighfar, memang ada dalam ayat Sayyidul Istighfar itu menyatakan kita ini berjanji dengan Allah. Kalau kita lihat dalam salat, kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah. Kata ulama, syahadah itu membarui janji. Kenapa? Karena janji kita selalu terjejas ya, selalu bermasalah. Apa maksud asyhadu an la ilaha illallah? Maksudnya Allah itu sebagai ilah yang mesti disembah, yang wajib disembah, wajib ditaati, wajib dipatuhi, itu maksudnya. Asyhadu an la ilaha illallah didengar dan disebut waktu azan, mendengar azan dan menjawab azan, menjawab qamat, dalam tahiyat,
dalam zikir-zikir yang lain. Itulah diantara ikrar janji kita dengan Allah. Kita ini wajib membarui janji melalui syahadah, melalui istighfar, melalui bacaan-bacaan lain juga. Contohnya subhanallah. Kalau kita semak pendapat ulama tentang makna dan mafhum subhanallah, kata ulama ada 3 kontennya, ada 3 isinya subhanallah. Kalau makna literal yang kita tahu dari dami ya, dari kecil, maha suci Allah. Itu baru sedikit daripada mafhum ataupun pengertian subhanallah. Kata ulama subhanallah nomor 1 maknanya Allah itu suci, bersih, terhindar, terjauh dari segala sifat kelemahan dan kekurangan. 1 tuh ya, maha suci, bersih dan suci dari sifat yang tak baik, sifat kekurangan. Lalu makna kedua, Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat agung, sifat mulia, maha besar, maha tinggi. Maknanya ta'zim, mengandungi makna membesarkan, mengagungkan Allah. Itu makna kedua daripada subhanallah. Bila kita baca subhanallah, 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 saya ini membersihkan Allah daripada sifat yang tercela. Saya ini mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Makna kedua. Makna ketiga, saya karena patuh kepada Allah. Itu maknanya, kata ulama. Jadi 3 makna subhanallah itu. Jadi bila kita baca subhanallah, 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 tidak mungkin buat dosa lagi. Kalau dia buat dosa juga, terjejas tasbihnya tadi. Itu katakan sini, mencabuli janji setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama ya. Yang kedua, pemaksiat membuka tali ikatan kasih dengan Allah. Orang beriman wajib memaksimais cintanya kepada Allah. Boleh dilihat surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat bismillahirrahmanirrahim 165 halaman 25. Senang ya bagi yang buka Quran, boleh tengok Quran, boleh baca, boleh lihat. Nanti balik rumah boleh buka lagi halaman 25 ayat 165. Ayatnya di tengah ya. Awal ayatnya wa minan nas may yattakhizu min dunillahi andada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang jadi fokusnya di sini walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah maksimum. Dia berusaha memaksimumkan cintanya kepada Allah. Kalau sembahyangnya karena khusyuk, sembahyang sunat tidak tinggal, tahajud tidak tercicir, duha dikerjakan, Quran, zikir, semua dia buat. Itulah. Jadi bila orang itu buat dosa, tengok nomor 2, pemaksiat membuka ikatan tali kasih dengan Allah. Berarti kasih tadi, cinta tadi di bibir saja. Apa susahnya? Kata orang Melayu, apa susahnya menanam tebu di bibir? Cakap cinta. Orang beriman wajib mencintai Allah dan wajib menikmati rasa cinta Allah. Kalau dia tidak merasai Allah mencintainya, itu masalah lagi ya. Tengok ayat dalam surah Al-Maidah, subhanallah, halaman 117 ayat 54. Tentang cinta juga ya. Sepatutnya ayat-ayat cinta ini orang mukmin karena tahu, baru dia tahu status dirinya, baru dia tahu status. Tak boleh main-main dengan Allah ini ya. Mana boleh main-main? Yang main-main itu munafik. Tengok di sini ayat 54.
Di tengah-tengah juga ya, kita tak payah baca dari awal, ambil tengah saja. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai orang beriman, wa yuhibbunah. Orang beriman itu mencintai Allah. Subhanallah. Selalu disebut dalam khutbah Jumat ya. Dalam khutbah Jumat disebut apa? Orang itu baru akan mendapat kemanisan cinta, katanya halawatul iman. Orang itu baru akan mendapat kemanisan cinta yang dikatakan halawatul iman. Iman itu ada rasa manisnya. Katanya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang itu mesti mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Barulah orang itu akan mendapatkan kemanisan cinta. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ayat-ayat cinta mungkin suatu hari nanti kita boleh sorot ya. Kita sudah lihat dua tadi. Suratul Baqarah menyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu dia memaksimalkan cintanya kepada Allah. Kalau sembahyang nak khusyuk. Kalau baca ayat nak mantap. Kalau sembahyang sunat kalau boleh baca ayat lebih lama lagi. Sujudnya lebih berisi sujudnya. Baca doa dalam sujud, beristighfar dalam sujud, menangis dalam sujud. Kalau orang-orang saleh zaman dulu. Amba pernah pergi umrah ya, dari Brunei tahun 2000. Tengok orang sembahyang dekat Ka'bah tu pukul 2 pagi. Orang sembahyang dekat Ka'bah. Mula-mula dia berdiri sembahyang mungkin 15 menit. Tengok usianya mungkin di atas 60 Pak. 15 menit dia sembahyang berdiri. Kemudian dia penat, dia duduk sekejap. 2 minit, 3 minit kemudian berdiri lagi. Baca 15 menit lagi. Mungkin 2 kali, 3 kali duduk dan berdiri. Baru 3 kali berdiri baru rukuk dia. Mungkin dibacanya sejuz 1 rakaat. Subhanallah. Itu sedikit kalau dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu ya. Itu tahajudnya dia. Kalau kita pernah juga memperhatikan di Mekah, antara Maghrib dan Isya jemaah itu sembahyang. Tidak berhenti sampai azan Isya. Jadi kalau pergi ke sana perhatilah ya, macam mana orang yang saleh beribadat memaksimalkan cintanya kepada Allah. Quran kalau sejuz sehari sikit bagi mereka. 2 juz sehari sikit bagi mereka. Dan baca Quran sambil menangis, sambil beristighfar. Rasulullah SAW pernah terlihat seorang muslimah. Nah, baginda Rasulullah SAW bila balik sama Isya, dia akan berjalan memantau amalan-amalan sahabatnya. Dari simpang ke simpang, dari lorong ke lorong, dia akan lalu, dia dengar rumah ini baca ayat ini, surah ini, rumah ini. Besok pagi Rasul akan cerita sama sahabatnya, tadi malam waktu saya lewat di siring rumahmu, saya dengar kamu baca surah Maryam contohnya. Oh benar tuh katanya. Tadi malam saya baca cincai-cincai saja, belum lagi yang serius tuh katanya. Kalau saya baca serius lagi hebat dari itu katanya. Itu asal-asal saja katanya, belum yang bacaan yang terbaik lagi katanya. Pernah Rasulullah lalu di dekat rumah muslimah dah 60 tahun lebih umurnya. Dia baca 1 ayat saja berjam-jam sambil menangis dan sambil berdoa. Surah Al-Ghasyiyah ayat pertama, halaman 592. Yang dibacanya hal ataka hadisul ghasyiyah. Nangis dia dan berdoa. Hal ataka hadisul ghasyiyah, dengan bahasanya dia, dengan gaya suaranya.
Rasulullah mendengar di luar, terharu, menangis melihat cara si muslimah warga emas berinteraksi dengan kalamullah. Rasulullah dalam hadis baginda mengatakan, kalau ingin bercakap dengan Allah, bacalah Al-Quran, katanya. Bila kita membaca Quran, kita ini bercakap dengan Allah. Allah bercakap dengan kita ni. Hal ataka hadisul ghasyah? Ini Allah bertanya. Hal ataka hadisul ghasyah? Sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Tahu tak hari kiamat itu macam mana? Tak sampai. Kalau orang tu tahu hari kiamat, penuh masjid ni. Karena yang selamat di hari kiamat nanti antara lain orang rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Kalau waktu azan duduk di rumah, itu bermasalah pada hari kiamat nanti. Orang tu akan ditanya, waktu azan maghrib di mana? Di rumah. Azan isya di mana? Di kadai. Oh, Allah mendengar tak Allah malaikat tak dengar, tak dipanggil. Allah manggil tak dengar. Mungkin dia dengar, mungkin tidak. Itu akan ditanya nanti. Akan ditanya. Tengok ayat dalam surah Zalzalah ya. Tengok ayat dalam surah Zalzalah halaman 599. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebajikan walaupun damit sebesar habuk, akan dilihatnya hasilnya. Siapa yang berbuat kejahatan walaupun damit sebesar habuk, akan dilihatnya hasilnya. Sebesar habuk pun dinilai. Ini azan dengan pembesar suara, dengan liputan suara yang mungkin setengah kilometer ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan dengar azan. Allah melagau, Allah memanggil. Dalam slogannya, tiada panggilan setanding panggilan ilahi. Mana dia buktinya? Dulu ada tulis di luar masjid, ada tuliskah? Subhanallah, tiada panggilan setanding panggilan ilahi. Bila kita baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang tiada tandingannya. Itu makna azan tuh. Ternyata panggilan azan disaingi oleh panggilan kadai, panggilan supermarket, panggilan exercise, panggilan banyak panggilan yang lain yang menandingi panggilan azan. Dalam doa azan dikatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan yang mempunyai, yang memiliki seruan yang sempurna yang tiada tandingannya, mengalahi panggilan pemimpin dunia, mengalahi panggilan pejabat, menyalahi panggilan hospital. Ada sahabat Nabi zaman dulu ya, dia sakit, tiba-tiba dia masih dengar azan. Ini sahabat Nabi. Bila dia dengar azan, dia cakap sama ahli keluarga, bawalah babah ke masjid. Babah kan sedang uzur, berjalan pun susah, berdiri pun susah. Tidak sampai hati katanya mendengar azan, telinganya masih dengar, tidak sampai hati kalau tidak menyahut panggilan Allah. Maka dibawalah dia ke masjid. Sembahyang maghrib belum habis 3 rakaat, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana kondisi orang yang saat-saat akhir rohnya mau dicabut. Subhanallah, subhanallah. Begitulah ya. Itu maka dikatakan oleh Rasulullah, kalau orang itu tahu keutamaan fadilat salat isya dan subuh berjamaah, khususnya ya, khususnya isya dan subuh, orang itu pasti datang walaupun merangkak merunggai. Semua orang tahu. Ini kereta 10, 11, 15 di rumahnya.
Satu, tidak ada yang parking di masjid waktu azan. Akan ditanya. Nah, tengok ayat dalam surah At-Takatsur. Tengok ayat surah At-Takatsur ya. Nah, supaya tahu nanti halaman 600, senang ya. Halaman 600. Ayat last sekali. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya pada hari pembalasan nanti tentang nikmat Allah. Dengar tak azan? Dengar. Dari masjid ke rumah hampir ke hampir. Ada kereta, ada. Badan sehat, sehat. Masjid buka, bukan ditutup macam dulu. Tengok negeri orang yang masjid tak boleh masuk. Ini masjid terbuka. Tengok negeri yang orang tak boleh pergi masjid. Sedih orang tu. Dulu kita sudah mengalami tak boleh pergi masjid. Sedihnya. Bila masjid buka, yang datang itu juga. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya Allah tentang nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah. Subhanallah. Ini risiko dosa itu sangat dahsyat ya. Dicakap apa di sini tadi? Membuka talian kasih dengan Allah. Yang ketiga, melawan dan mencabar aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat dosa dia melawan Allah. Berarti dia tidak perlu Allah. Dia tak perlu peraturan Allah. Dia tak perlu Quran. Dia perlu benda lain. 2 jam, 3 jam, 1 hari, 4 jam dipegangnya. Quran 10 menit susah nak pegang. Subhanallah. Subhanallah. Yang keempat, menuruti dan mentaati hawa nafsu yang jahat. Biasanya bila orang itu buat dosa, dia faktor yang merangsang buat dosa itu kata ulama paling kurang ada 4. Kenapa orang itu buat dosa? Paling kurang ada 4 atau 5 faktor yang mendorong dia buat dosa. Nafsu yang jahat, iblis, kadang-kadang ada keduniaan di dalamnya, kadang-kadang ada pengaruh manusia. Inilah kata ulama, faktor yang mendorong orang itu buat dosa ada 4. Nafsunya tak betul. Kalau nafsunya betul, dia tak mau buat dosa, dia partnernya malaikat. Kalau nafsu yang tak betul, partnernya setan. Itu kata ulama ya. Bila nafsu dengan setan, memanglah buat dosa. Yang ketiga, faktor kebendaan, keduniaan. Ada habuan dunia dia di sana. Kemudian faktor manusia. Manusia ada dorongan manusia, ada galakan manusia, ada daya tarik dari pihak manusia, maka dia buat dosa. Yang jelasnya pendosa itu mentaati hawa nafsu. Tengok resiko orang taat kepada nafsu ya. Dulu dah pernah disorot tapi perlu juga disebut berulang kali supaya yang belum dengar supaya dia dengar Pak. Tengok surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah. Kalau diselihin, Masjid Selihin sudah sering disorot nih. Surah Al-Jathiyah halaman 501. Risiko tinggi, bahaya besar kalau orang tu menuruti nafsunya. Ayat 23 24 di atas. 23 lah, ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah Anda lihat orang yang menjadikan Tuhan itu nafsunya jadi Tuhan? Orang yang menuruti nafsu itu dikatakan nafsunya Tuhan, Tuhannya nafsu. Jadi apa akibatnya? Wa adallahullahu ala ilm. Allah biarkan dia sesat. Allah tak bimbing dia. Orang beriman dibimbing Allah. Bila dengar azan dia datang. Sebelum azan dia prepare, dia siap. Itu orang dibimbing Allah. Setengah jam lagi mau azan. Oh ini setengah jam lagi nih. Dari rumah ke masjid 15 menit contohnya, 10 menit. Nah, itu kerja Allah dengan malaikat. Itu kerja Allah dengan malaikat. Malaikat membawa ilham, Allah support.
orang beriman. Kalau orang yang menuruti nafsunya, dah disebut tadi syaitan kawannya. Syaitan kawannya. Banyak ayatnya tuh. Ini yang dibincang di Tutong 2 minggu lalu ya, hari Jumat lalu. 2 jam bercakap di Tutong, di perpustakaan Tutong sana. Forum 2 jam tentang nafsu, karin, dan malaikat. Manusia ini dia kalau tak tahu karinnya, tak tahu partnernya, susah tuh. Berarti dia tak tahu diri. Orang yang bisa, yang baik, karinnya, partnernya malaikat. Lalu berbuat kata-kata itu manis, ringan, mudah, indah, khusyuk. Kalau orang yang karinnya iblis, subhanallah. Ini belum habis lah. Tengok ayat tentang karin iblis pula nanti. Kita lihat surah Zuhur nanti. Yang jalannya di sini, orang yang nafsunya jadi Tuhan, wa adallahu Allahu ala ilim. Allah biarkan dia sesat. Hidupnya tak betul, Allah biarkan. Allah tak peduli dia. Terbiar. Kemudian wa khatama ala sam'i, pendengarannya ditutup. Mana mau duduk dengan ceramah? Sak-sak dia. Tidak ada masa. Ke masjid pun susah. Jangankan dengan ceramah lagi. Wa qalbih, hatinya juga ditutup. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, pandangannya tersekat. Tidak berfungsi. Hati, telinga, mata tidak berfungsi. Faman yahdihi min ba'dillah, katanya. Siapa lagi yang akan memberinya hidayah kalau bukan Allah yang memberinya hidayah? Afala tatazakkarun, tidakkah kamu ingat? Subhanallah. Begitulah ya. Seterusnya nomor 5, membuka pakaian malu atau pendosa hilang rasa malu. Bila waktu buat dosa rasa malu tak ada. Padahal rasa malu itulah satu yang memprotek orang itu daripada kemaksiatan. Bila dia buat dosa, mana ada lagi malu lagi? Hilang malunya. La ilaha illallah. Keenam, ringan melakukan kemurkaan Allah. Orang pendosa itu dia akan ringan membuat dosa. Karena kata ulama, dosa itu biasanya akan melahirkan dosa. Dosa mata melahirkan dosa mulut, dosa telinga, dosa hati, dosa kaki, semuanya beranak. Satu dosa akan melahirkan dosa yang tiada had. Baik, nomor 7, fungsi anggota badan tergendala. Bila waktu buat dosa, fungsi tangan tidak boleh pegang Quran, mata tak boleh tengok ayat Quran, telinga tak boleh dengar kalamullah. Bila dia dengar, pening dia, sesak dia, sakit kepalanya. Kalau orang beriman macam mana? Tengok dalam surah Al-Anfal, macam mana orang beriman berinteraksi dengan kalamullah. Iza tuliyat alaihi ayatu zadatum imana, katanya. Wa idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Ini sifat orang mukmin ya. Di awal ayat surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Seharusnya orang beriman itu bila disebut nama Allah takut dia. Tengok ayat nomor 2 surah Al-Anfal halaman 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman bila disebut nama Allah takut, gerun hatinya. Gurun yang positif ya, gurun yang bercampur cinta. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, bila dibacakan ayat kalamullah bertambah imannya, senang hatinya, naik statusnya pada sisi Allah. Tak jemu dia mendengar kalamullah.
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Subhanallah. Lalu nomor 8, huraian kepada nomor 7 ya, mata cenderung melihat yang haram. Air mata pendosa tersekat. Nomor 9. Sepatutnya ya orang beriman ada agenda menangis di ujung malam. Ingin selamat, ada agenda menangis. Bila dosa banyak, mata tak mau menangis. Tersekat, tak mau menangisi kelemahan dirinya. Bulan Ramadan, orang-orang saleh bulan menangis banyak ya. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, karena dilatih diri beristighfar, menangis di hadapan Allah, nanti bulan Ramadan biar lancar ya. Oke, kita lihat ayat tentang agenda orang beriman di ujung malam. Boleh dilihat dalam surah Az-Zariyat juz 26. Juz 26 sebelum masuk juz 27. Ini akhir perbincangan malam ini ya. Insyaallah kita sambung nanti. Tengok di sini apa katanya, orang beriman itu subhanallah. Lihat ayat bismillah ayat 18 halaman 521 surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka ada agenda istighfar sebelum pergi ke masjid, setengah jam, 1 jam sebelum pergi ke masjid mendengar azan subuh, dia bangun di rumahnya beristighfar, menangis dia di sana di rumahnya dengan semangat baru, dengan keazaman baru dia datang ke masjid dengan ceria dan semangat. Itulah dia ya. Dan ayat seperti ini banyak sekali itu ya. Kalau ayat 17 mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang beriman ahlul jannah itu sedikit tidurnya di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar sebelum datang ke masjid. Kita baca Sayyidul Istighfar yang ada di belakang ini ya. Mudah-mudahan bila kita baca nanti secara sorang-sorang kita akan lebih bersemangat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li itu boleh dibaca 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kalau boleh disitulah kita menangis. Faghfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Faghfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Kalau dosa tidak ampun lagi, orang itu akan menghadapi risiko yang tadi itu ya. Dan kita belum habis lagi bincang, lebih berapa lagi? Lebih lagi 10 lagi lebih ya. Mudah-mudahan nanti kita akan sambung. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda 'ana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Wahfazna bima hafizta bi عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين وأولياءك المتقين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا كل الخير. اللهم اكتب لنا كل الخير. اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم.